hormati Ibu Lia dan Bapak Dian juga sebagai CP kami, dan juga yang kami hormati dari DGP yaitu Ibu Nadia, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat kami yang ada di SMP Negeri 11 Batam. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya, datang menghadiri undangan kami. Dan di sini kami CGP perkenalkan atas nama Rida Masud Atea. Saya akan mempresentasikan tentang visi sekolah dan juga visi guru penggerak. Ya, di sini ada visi sekolah kita yang mungkin kita sudah sama-sama tahu. Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai dari suatu lembaga ataupun organisasi. Jadi visi itu adalah merupakan sesuatu yang kita impikan ya terhadap anak murid kita nantinya. Dan di sini visi sekolah kita visi sekolah kita itu adalah cerdas, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Kami perhatikan sebenarnya visi kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi perlu kita ketahui, apakah visi sekolah kita ini sudah merupakan visi yang berpihak kepada murid? Nah, untuk bisa kita mengetahuinya, di sini kami ada menyediakan pertanyaan ya berupa kalimat rampung ya rumpang ya. Ya, ada kalimat rumpang yang mau kita isi Bapak Ibu. Jadi kami minta tolong diisi kalimat rumpang yang kami bagikan. Nanti dari situ kita perhatikan apakah visi yang kita miliki di sekolah ini apakah sudah berpihak kepada murid apa belum. Kami berikan waktu untuk mengisi kalimat rumpangnya. Oke, kalimat rumpangnya Bapak Ibu boleh diperhatikan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana ke depannya. Ya, ini impian kita murid 3 atau 10 tahun yang akan datang. Yang cerdas dan berakhlak. Oke, boleh diisi, Bu. Isi ya. Terima kasih yang kertas ya, Bu. Terima kasih Bu Des contekannya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah bagaimana? Jawabannya lebih dan kurang itu berhubungan dengan merdeka belajar atau profil belajar dan surat. Kami meminta tolong nih dari Bu Des dulu nih, membacakan kalimat perumpang cita-cita untuk murid yang Bu Des harapkan atau impikan ke depannya. Semua seperti saya. Seperti yang Satu aja dulu yang pertama. Yang pertama dari itu lah, cerdas dan berakhlak itu. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak.
Oke, Pak Maika. Beradat berilmu karena beradat dulu. Oh, berada. Baru berilmu. Adat berilmu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Nah, Oh, Bu Rani dulu. berpikiran kritis dan aktif, mampu mengikuti perkembangan zaman, dan serta berbudi pekerti yang baik atau berakhlak mulia. Berpikir kritis, aktif. Aktif, mampu mengikuti perkembangan zaman, Dan mampu mengikuti perkembangan. dan serta berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia. Bu Nita? hampir sama dengan Bu Rani. Kita memimpikan murid yang berbudi pekerti dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tambahan. Terampil dan mandiri. Terakhir. Semangat kita ya. Sampai penuh. Kita sebagai guru memimpikan murid yang jelas seperti yang dikatakan sama Bapak Ibu guru yang lain, sama berakhlak itu yang paling utama, kemudian memiliki karakter, kemudian cerdas juga kalau memang dia punya kemampuan secara akademis, kemudian kritis artinya dia mampu mengemukakan pendapat tentang segala sesuatu yang positif artinya, kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kalimat tumpang yang pertama. Yang kalimat tumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebagai apa? Oke, Pak Sandi. Oke, baik. Kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari keberhasilan seorang guru. Iya dong. Kalau Iya, betul. iya kan siswanya. Ada lagi Bapak Ibu? yang unik. Yang unik ada lagi? Ada lagi boleh? Oke, yang unik. Nggak apa-apa, Bu. Kita percaya bahwa murid itu karena hal yang baru, sesuatu yang baru, yang unik ya, karena berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan merupakan harapan kita ke depan, harapan secara globalnya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Bu Des? Kita percaya bahwa anak didik kita itu lebih dari gurunya, sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang era zaman digital, kita rasa anak kita lebih baik, lebih pintar dari gurunya sendiri dalam segi IT. Nah, takut itu. Ada lagi yang lain? Ada ini yang paling, yang nomor 2, pertanyaan yang nomor 2 ini paling menarik Bapak Ibu, karena nanti ujung-ujungnya adalah diferensiasi. Ujung-ujungnya adalah diferensiasi. Maka Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bisa menemukan jawaban nomor 2, Bapak Ibu bisa namanya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terdapat di jumlah kita. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus dan cita-cita bangsa. Oke, silakan. Saya kasih keyword tadi. Kita percaya bahwa murid memiliki bakat alamiah yang sesuai dengan kemampuannya atau memiliki bakat yang berbeda-beda sesuai kemampuannya. Sebentar kita ya. Itu kan nomor 2. Sudah ada lagi teman-teman tak mau ngapain? Karena Bapak Ibu, ini nomor 2 ini anak unik. Anak intinya katanya adalah unik. Jadi tadi sampaikan mereka punya karakter yang berbeda-beda, atau abang ini dengan abang itu bukan artinya berbeda. Satu berdiri, yang satu di tengah-tengah. Mana mental yang bagus berbeda-beda. Maka karakter masing-masing itu beda. Maka harapan tadi anak semuanya seperti apa, tapi balik-balik lagi kata bapak tadi tergantung cermin dari dulu. Dulunya mau bawa kemana? Mau bawa kemana? Maka kalau dulu belajar naik berdiri, ini dulu. Apa? Kalau kemarin mengajar naik lagi mendidik, sekarang sekarang menuntun. Maka menuntun dan mendidik
Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau ada yang Bapak Ibu. Yang belum punya Fi. Ada 2 JGP nih. Kepentingan dan keberhasilan siswa. Oke, kepentingan dan misi sekolah yang tercapai. visi dan misi sekolah yang tercapai. Iya. Erni Kristiana. Oke, yang lain kok saya bantu. Esos. Sekolah kita mengutamakan apa? Keramahan, Keramahan, Solidaritas. solidaritas, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Yang lain? Akhlak dan budi pekerti. Akhlak budi pekerti. Ya, kita mengutamakan apa? Ini posisi sama. Sambil diskusi juga ini dari Bu Ida. Modul 1.1 tentang apa? Isinya tentang apa? Guru itu harus berpihak pada siswa. Berpihak pada maka intinya satu siswa, yang kedua posisi tetap tadi posisi teladan, akhlak, adab, ya, adab. Ya, teladan. Artinya kalau dari guru tidak ada maka itu jaminan. Jadi kalau misalkan anaknya mungkin kalau bahasa sekarang ini merdeka, M apa M? Mulai dari saya. Mulai dari saya, sama dengan Bapak Ade ngomong. Mulai dari saya. Kalau saya tidak seperti ini, anak tidak seperti ini. Maka mulai dari saya. Saya siapa? mencerminkan kebahagiaan. Ya, saya. Mulai dari saya. Bukan mulai dari Anda. Anda. Lanjut. Ya, oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di poin yang ketiga nih, keempat ya. Keempat. Yang keempat mungkin ada teman-teman yang bisa bacakan. Yang keempat apa pertanyaannya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau dari teman-teman lihat ya di sekolah kita ini murid itu tuh paling sadar apa sih bahwa apa? Ya, ada yang mau menyampaikan murid di sekolah kita tuh sadar bahwa apa? Ayo Bapak Ibu udah lama ya mengajar di sini ya. Yuk, apa namanya? Sadar betul bahwa bagaimana? Ini bisa banyak ya, bisa banyak sih jawabannya tergantung interpretasi kita. Ya, pertama ilmu itu sangat berguna sekali sampai akhir hayat. Tanpa berilmu tentu kita tidak akan tahu apa-apa. Ya, oke. Mungkin Bu Des bisa jelaskan juga kenapa bisa mengambil kesimpulan itu yang kita sadar betul bahwa ilmu adalah belajar sepanjang hayat. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kalau tanpa seseorang tanpa memiliki ilmu, tanpa dia tahu apa-apa, tentu dia tidak akan bisa mengembangkan dirinya dalam hal apapun. Iya, iya. Memang karena anak-anak kita juga mereka nggak puas di satu aja ya, mereka mesti ikut kayak eskul, ikut apa tambah jadi bisa mengembangkan ilmunya. Ya, banyak kegiatan yang ada di sekolah kita dan mereka ikut juga ya. Oke, baik, terima kasih Bu Des. Ada teman-teman yang lain yang punya pemikiran yang berbeda atau ada tambahan? Murid di sekolah itu sadar betul bahwa apa sih? Tambahan, Oke. Bu. Ya, Bu Mary dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan temannya yang lain. Apalagi kayak sekarang kurikulum Merdeka kan ada yang belajar yang estetik, kinestetik, audio. Jadi anak tuh mereka di dalam kelas, contoh seperti saya itu, mereka di dalam kelas, anak saya itu dia itu suka belajar kalau dengan cara bergerak. Nah, jadi yang satu lagi dia tuh belajar harus diam, nggak boleh bising teman-temannya. Jadi mereka menyadari bahwa mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya, baik, terima kasih Bu Mary. Jadi mereka paham ya, mereka sadar kemampuannya berbeda-beda ya. Jadi kadang mesti kita balik lagi ke kita sebagai guru, kita bisa melihat ya, gimana sih anak-anak kita gaya belajarnya seperti apa sih. Ada yang kinestetik, ada yang dia belajar harus melihat, ada yang harus catat, menghafal. Ya. Kalau yang sisanya lari-lari. Baru bisa masuk. Ada yang nggak tahu sama sekali. Ada yang bisa masuk. Dia di mana? Iya, balik lagi ke kita karena dia memfasilitasi
gaya belajar anak-anak kita yang berbagai macam ya, peserta didik yang ada di sekolah kita. Oke, baik, terima kasih Bu Mary. Yang mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain nih hubungan dengan murid kita. Paling sadar apa? Sadar betul bahwa apa? Tadi ada Pak Mahebat ya. Ya, Pak Sandi. Oh, Pak Sandi ya. Oke, Pak Sandi. Silakan Pak Sandi mau menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Yani. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa tata tertib dan peraturan sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Penjelasannya gimana itu? Nah, jadi gini, murid itu ya untuk saat ini masih banyak yang belum sadar ya akan peraturan sekolah. Tentunya udah banyak, makanya harus disadarkan. Jadi dia harus lebih paham. Makanya nanti mungkin ada pembinaan lagi tentang aturan-aturan sekolah kita, tentang poin-poin, supaya tidak ada lagi mengulangi kejadian-kejadian yang telah ada. Berarti Oke? dikasih paham lah. Dikasih paham lah. Dikasih paham ya. Gitu. Paham ya. Iya. Kasih paham Ya, ini berarti udah ngerti lah ya. Gimana perilaku siswa kita juga. Iya. Ya, apalagi sih siswa baru ya. Iya, apalagi siswa baru. Kayak diulang-ulang ya. Yang lebih baik ke depan. Iya. Oke, Bu Yani. Mereka juga harus disadarkan bahwasanya mereka harus tugas mereka mana nih? Mereka kok hilang tulisannya? Tugas mereka adalah belajar. Oh, mereka tahu kalau tugas mereka adalah Iya. Kok bisa menyimpulkan seperti itu Pak Mahebat? Jadi kan pengalaman hidup kita itu harus terus belajar. Jadi mau siapapun dia sebenarnya nggak mesti harus siswa sebenarnya. Tugas kita tetap belajar. Jadi dengan belajar itulah yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tadi belum paham menjadi paham. Kayak tadi katanya mereka banyak nggak tertib segala macam karena mereka belum belajar. Tapi kalau diajarkan, dikasih tahu, baru mereka akan mengerti. Nah, jadi mengertinya seorang itu dimulai dari belajar dan ada keinginan untuk belajar. Ini gitu aja. Iya, yang Bapak lihat anak-anak sudah ini ya, sudah ngerti ya bahwa mereka memang harus belajar. Kalau enggak ya udah Iya. belum dapat ya. Nggak tahu. Jadi tugas mereka harus disadarkan dulu bahwa kita harus belajar. Ya, sama guru juga harus belajar. Bu Olia tadi udah ada termasuk ya satu dua Oke, mungkin menambahkan sedikit ya karena sudah banyak. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa dia di sekolah ini akan dididik, akan dibina, akan diarahkan untuk mencapai tujuannya sampai menjadi siswa yang berkompeten. Sebenarnya dia sadar gitu bahwa di sini dia butuh itu semua. Gitu aja dari saya. Ya, itu kata-kata bijak ya dari Bu Nilam. Ya, karena dia sadar betul ya. Ya, terima kasih. Nilai rapuh ya. Nah, oke, sekarang kita poin yang kelima ini lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi karena melibatkan warga. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini mungkin banyak juga ya aksinya. Yakin untuk apa sih kita sebagai warga di sekolah ini? Ya, silakan Pak Mahebat. Jadi kita sebagai warga sekolah termasuk siswa juga guru semuanya ya untuk membangun bangsa dengan pendidikan. Jadi kita untuk juga kan sama cita-cita bangsa juga bahasanya kita sebagai warga di sekolah ini ya tugas kita membangun bangsa, ikut membangun bangsa tapi melalui pendidikan ya, maksud dari kita siswa kita diarahkan kemana gitu, diajarin seperti apa. Nah itulah cara kita di sekolah ikut melaksanakan cita-cita bangsa tadi dengan cara membangun bangsa dengan pendidikan. Terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya. Oke, iya. Baik. Terima kasih Pak Mahebat. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Oke, silakan Bu Adel. Kalau menurut pendapat saya, kalau kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan sekolah sendiri itu menjadi lebih baik, disesuaikan juga dengan karakter siswa di dalamnya dan fasilitas yang mendukung dalam proses belajarnya gitu. Menurut saya. Oke, Terima kasih. terima kasih ya, Bu Adel. Kalau menurut Ibu Adel, apakah fasilitas yang ada di sekolah kita sudah mendukung atau masih ada perlu yang ditambahkan?
kalau menurut saya mungkin perlu ditambahkan juga, karena nggak semua terpakai. Kayak misalnya untuk anak yang memakai media pembelajaran video itu terlalu minim gitu, jadi seharusnya lebih ditingkatkan. Ya, karena di fasilitas sudah lumayan ya, karena di kelas 7 juga akan ada infokus ya dari kelas 8, mungkin nanti berikutnya di kelas 9 ya. Jadi mungkin kita guru jadi lebih kreatif lagi ya, memikir pembelajaran yang ada. Dan anak juga semangat kan? Iya. Bendahara. Bendahara ada apa? Baju yang ada Pak. Maka sambil sedikit saya hanya posisi saya titip cuma dari diskusi itu hanya mulai dari saya dan aksi nyata. Maka pertanyaannya sekarang ini ekspektasi harapannya hanya harapan tinggal harapan, hanya cukup diskusi sini saja, atau kira-kira follow up ke depan seperti apa? Kalau bisa sebenarnya memakai gitu. Ya, ini makanya biar saya tanya videonya benarnya ada nggak? Paling tidak ada catatan bahwa ternyata sarana prasarana kita Sudah diprogramkan Pak. Sudah diprogramkan Pak. berarti posisi aksi nyatanya sudah makin dekat ya? Iya. Itu yang sekarang Yang jelas itu kelas 7 yang lalu sudah dipenuhi semuanya. Sekarang bertahap kelas 8, nanti sampai kelas 9. Jadi setiap kelas memang sudah ada infokus. Jadi posisi tidak hanya posisi harapan, tinggal harapan, tapi memang betul-betul posisi aksi Iya. nyata ya? Iya Pak. Ya, terima kasih itu tadi dari Bu Ada. Ya tadi kayaknya ada yang rebutan mau jawab ya. Silakan sebelah sini ya. Siapa? Pak Sandi boleh, Bu Rani boleh. Oke. Boleh Banis. Secara garis besar sama sih Bu, cita-cita kita warga sekolah ini yakin untuk selalu bersama, bekerja sama, tadi berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan atau cita-cita sekolah ini sesuai dengan visi dan misi tadi. Apa sih cita-citanya gitu? Anak-anak ini bagaimana gitu nanti? Iya. Baik, berarti kalau menurut Ibu sendiri, apakah kolaborasi tadi sudah berjalan dengan baik di kalangan guru yang guru ya? Baik itu kolaborasi dengan siswa, dengan rekan guru, bagaimana? Belum maksimal, jadi perlu ditingkatkan lagi kolaborasi. Iya. Tapi dengan proyek P5 ya sudah mulai ya kalau untuk kolaborasi dengan guru. Ya karena nilai kolaborasi ini penting banget ya dari kami belajar di CGP ini, kolaborasi terus juga refleksi itu mungkin jarang kita lakukan ya Bapak Ibu, padahal itu poin yang sangat penting gitu. Jadi saya belajar juga, oh ya kita memang perlu kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya, karena kalau kita kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tapi ketika kita melakukan kolaborasi nggak hanya dengan guru, dengan siswa pun bisa ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi nanti kita memang belajar banyak hal ya dari sini Bapak Ibu. Kalau bisa ikutlah CGP angkatan 10. Oke, baik, kita berikutnya ya bergilir ya sebelahnya Ibu Pak Sandi, silakan Pak Sandi, nanti Bu Rani. Baik. Jadi Ya, tadi yang disampaikan. kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan sekolah ini dan menciptakan siswa yang sebagai pelajar Pancasila. Ya dengan cara apa Pak? Ya dengan cara seperti ini, seperti yang telah kita lakukan ya di kelas 7 kemarin, kita sudah memakai kurikulum Merdeka dan dibarengi dengan adanya project ya atau P5. Jadi P5 ini nanti yang menjadi dasar lah, karena itu kan yang menjadi perbedaan di antara kurikulum yang lainnya. Selain dari belajar secara berdiferensiasi. Jadi kan dasar-dasar dari P5 itu sangat membantu menjadikan karakter seorang siswa itu baik. Seperti di situ ada dimensinya berakhlak. Baik berpendidikan global, bernalar kritis, kreatif dan lain-lain. Pak Sandi ini salah satu koordinator P5 Pak. Ya, Harus pula. ya misi dari P5 ini terdapat karakter-karakter yang baru, anak-anak yang baru, yang ide-ide baru, yang semuanya mungkin kalau bisa kita kembalikan seperti student center seperti ini, misalnya diberdayakan anak-anak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Anak-anak itu rata-rata apalagi SMP itu mereka sudah punya talenta yang masing-masing yang perlu dikembangkan, karena sekali guru-guru tidak mampu
semuanya back to siswa, semuanya siswa. Maka kalau misalkan bertanya, kata Menteri Keuangan Pak Presiden salah, ini proyektor siapa? Proyektor milik siapa? Negara. Milik siswa. Negara, Pak. Laptop ini milik siapa? Siswa. Semuanya siswa. Kenapa yang diberikan sekarang pemerintah barang-barang tersebut endingnya adalah siswa. Maka beda yang terakhir untuk sekarang itu posisi sekarang kurikulum merdeka dengan yang lain itu adalah well-being. Apa well-being? Iya, Bu Tering tadi. Well-being apa, Bu? Tadi. Apa kata? Well-being. Maka bahasanya nyaman, bahagia. Jadi yang paling yang kita harapkan ke anak-anak kita sekarang, anak-anak kita mampu tersenyum kita, walaupun mereka tidak pintar, walaupun mereka tidak bisa banyak senyum. Jadi jangan, maka termasuk guru. Jadi kalau guru saja tak bisa tersenyum, macam mana siswa nanti? Betul. Maka bahagia. Oke. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa ya teman-teman bahagia ya. Semuanya hadir di sini bahagia kan Bapak Ibu? Bahagia. Sudah habis Pak. Sudah habis Pak. Kurang apa ini? Bahagia dapat kue. Ditambah lah yang boleh. Ya, oke. Ya, kita masih ada ini satu lagi poin teman-teman. Kita dan warga di sekolah ini paham. Ya, kita di sini paham bahwa nah mungkin hasil dari refleksi teman-teman atau dari pemikiran teman-teman, kita di sini paham apa? Paham apa dari antara Bapak Ibu di sekolah ini? Terakhir. Saya coba Bu. Ya, silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa memajukan sekolah ini menjadi lebih baik lagi, baik di masyarakat maupun dari segi prestasi anak. Ya, karena seperti kita ketahui sudah beberapa kali Bapak Kepala Sekolah selalu setiap ceramahnya mengatakan bahwa dulu sekolah kita tuh seperti ini. Nah, ternyata sekarang sekolah kita seperti ini, menjadi berarti bahwa kita ini bisa membawa sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi, baik dari segi akademik maupun dari segi non akademik. Gitu aja. Iya, terima kasih Bu Mary. Ya, teman-teman juga kita bisa lihat sendiri ya gimana progresnya mungkin dari beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang ya. Itu pengalaman kita. Oke, baik, ada lagi teman-teman? Tambahan? Tambah Bu. Iya. Pendapat berbeda boleh kan? Boleh. Kita warga sekolah paham bahwa pendidikan itu sangat penting tanpa mengesampingkan norma-norma yang berlaku di negara kita ini. Apakah norma tausila, norma agama dan lain sebagainya. Karena tanpa itu tentu anak kita ini nanti tidak tahu arahnya. Sehingga apa yang mereka dapat pada pendidikan yang telah kita berikan dapat diteruskan di jenjang selanjutnya aja nanti. Dia sudah ada dasarnya, ada modalnya. Sangat bahwa norma yang ada itu sangat penting sekali. Ya Bu ya. Karena itu apalagi dalam kurikulum Merdeka ini 60% itu adalah diambil dari etika. Etika itu adalah bagian dari norma. Di istilahnya walaupun anak kita pintar, nilainya 100 misalnya, kalau dia etikanya kurang, itu dia akan istilahnya dalam masyarakat atau dalam kehidupan dia di luar itu tidak ada gunanya. Mungkin itu aja yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih. Nah, kalau Bunda lihat sendiri tadi norma ya penting ya, anak-anak sudah paham ya tentang norma-norma. Kalau dari Bunda sendiri melihat bagaimana sih norma anak-anak SMP 11, apakah sudah mengalami perkembangan dari sebelumnya atau lagi proses ini sekarang menuju ke arah yang lebih baik atau sudah mulai stabil? Ada perubahan, ada pengembangan dari sebelumnya, ada peningkatan ya. Dari segi sering kita penekanan, sering kita bimbing baik dalam kegiatan upacara atau kegiatan kita pembinaan wali-wali kelas,
tak luput kita selalu mengingatkan itu tentang etika tadi. Jadi dengan adanya itu anak udah nampak peningkatan. Di samping kita untuk ibadahnya kita udah oke tempatnya, baik yang muslim ada di tempat kita mushola, baik yang non muslim ada samping kita punya sekolah Yayasan Kalarisa, ada ke situ gereja. Anak setiap kegiatan Jumat pagi udah kita arahkan sesuai agama masing-masing, termasuk agama Hindu, Buddha. Mereka ada yang memandunya, seniornya misalnya kelas 9 akan memandu adik-adiknya kelas 8, kelas 7. Jadi kita sediakan satu tempat, kira-kira seperti itu. Iya baik. Ya. Jadi semua sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Ya baik, terima kasih Bu Des. Tadi Bu Nila mau berkata. Mungkin saya flashback kembali untuk menyambung kalimat umpama terakhir. Tadi yang saya buat itu sebelum ini ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai sekolah impian yang kita dambakan. Kita dan yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua itu akan berhasil kalau kita ada usaha dan kerjasama. Kalau kita yang menginginkannya diri kita sendiri, tapi yang lain tidak, itu kan percuma. Jadi kita harus ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Yang sekolah impian itu kan bukan berarti baik untuk siswa saja, guru saja, tapi kan semua warga sekolah. Jangan kita abaikan seperti bapak penjaga sekolah, mungkin security, dia mendambakan kalaulah seandainya gerbang ini bisa otomatis buka tutup, saya tidak capek gitu. Bentar, anak Pak izin buka, Pak anak izin tutup, gitu. Itu contohnya, salah satu contohnya. Itu saja dari saya. Iya baik, terima kasih Bu Nilam. Jadi kesimpulannya tadi ada maksud kolaborasi ya. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nilam, kalau kita punya impian besar ya harus bergandengan tangan, semuanya sama-sama ya, nggak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Ya baik, terima kasih Ibu Nilam dan semua teman-teman. Ada lagi terakhir teman-teman, saya kasih kesempatan. Saya bertanya, minta tolong tanggapan. Saya jawab, Ibu tanggapan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya hadir di ruangan ini untuk menghambakan kesiswaan. Menghambakan kesiswaan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya hadir di ruangan ini atau saya hadir di sekolah ini untuk menghambakan kesiswaan. Silakan komentar. Ya, oke, tadi pertanyaan dari Bapak Saya Fasilitator jawab, ini apa ya? tapi pertanyaan komentar. Apa sih tanggapan seperti itu? Ya. Ya. Menghambat usia saya. Silakan Pak. Jadi sebenarnya kalau sebelum saya mengenal CGP, tapi kan sebenarnya dulu saya kita menganggap bahwasanya guru adalah semua ilmu itu adanya sama guru. Jadi siswa itu datang belajar sama guru. Sekarang itu memang ternyata ketika saya mulai mengajar, ternyata memang kita itu memang ternyata harus menghambakan ke mereka. Jadi mereka itu sekarang ini memang benar mereka itu adalah raja. Kita itu, kenapa? Karena sekarang ini kita itu melayani mereka, memfasilitasi mereka, dan semua yang ternyata semua yang saya pelajari kemarin itu untuk mereka. Ya saya belajar kuliah, ngambil jurusan saya, dan saya terus belajar sebelum masuk kelas saya harus belajar dulu. Tapi waktu itu saya belum kenal bahwasanya ternyata kata menghambakan itu saya belum dapatkan waktu itu. Memang belum dapatkan. Tapi sekarang yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya ternyata untuk mereka. Nah untuk mereka itulah ternyata saya ini adalah pelayan mereka. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita itu adalah lagu mereka boleh, ini pelayan mereka boleh, dan memang kita menghamba kepada mereka memang iya. Karena ya sebenarnya mereka itu adalah rajanya. Raja itu adalah siswa. Ya, terbukti kan semua fasilitas kita sediakan untuk mereka. Kita belajar untuk mereka. Memang benar. Tapi kita tidak dulu saya tidak pernah bilang bahwa saya menghambakan kalau dulu. Kalau sekarang memang iya. Saya adalah hambanya para siswa. Mereka adalah raja. Yang benar, Pak. Karena saya lihat juga, karena saya
Jadi saya belajar tuh untuk mereka sebenarnya, untuk mereka semuanya. Ya semua yang saya lakukan tuh untuk mereka. Memang iya. Seperti itu. Kalau menurut saya memang iya. Ada yang lain? Ya. Silakan Ibu. Tanggapan saya, kata menghambakan siswa itu sama dengan Pak Mahebat, bahwasanya semua yang kita lakukan itu sepenuhnya adalah untuk generasi penerus atau siswa. Karena ketika kita sudah tidak ada, maka merekalah yang akan melanjutkan atau yang akan menjadi generasi seterusnya yang bisa membangun negara mungkin ya, atau membuat negara kita maju. Nah, kalau sering saya bilang ke siswa, nak, semua yang ibu lakukan itu demi kalian. Bukan pertama saya jadi guru, bukan sekarang Pak, memang dari awal saya menjadi guru sering. Karena saya ini tipikal yang suka nasehatin, suka ceramahin lah istilahnya ya. Ya, saya bilang, ibu tinggalkan semua kepentingan ibu berdiri di sini, itu bukan untuk ibu nak, untuk kalian. Kalau untuk ibu, mungkin ibu nggak akan masuk tepat waktu, mungkin ibu nggak akan membuat materi-materi untuk kalian, ibu nggak akan koreksi tugas-tugas kalian, tapi karena demi kalian, apapun akan ibu lakukan. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, memang sering saya sampaikan seperti itu dengan anak. Ya, sebagai naluri sebagai seorang guru gitu. Dari kecil aja kalau mau masuk kelas harus berkaca dulu kan, harus penampilan sempurna. Dan bahkan saya sering menjadi teman Pak, teman bagi anak-anak. Saya tanyakan, nak, kamu suka guru yang seperti apa? Jadi kalau ibu pakai lipstick itu siapa? Untuk siswa. Ibu pakai lipstick itu siapa? Ya, untuk menjaga penampilan dan untuk menunjang pembelajaran juga Pak. Kalau kita pucat Bu, anak kayaknya nggak semangat ya. Berarti lipsticknya untuk siswa ya? Ya, kalau Bapak lihat saya di luar, saya nggak ada bermakeup. Kadang sakingnya beda saya di sekolah sama di rumah, itu siswa nggak kenal dengan saya Pak. Ada, mungkin bisa saya sebutkan namanya, udah tamat ya 97. Iya. Dia Ahmad Fasya namanya. Satu perumahan dengan saya tapi tidak tahu kalau saya tinggal di sana. Dia shock melihat penampilan, loh kok ibu beda kali. Ya, semua itu kita lakukan kan untuk siswa. Terima kasih Pak. Maaf kalau Ya, saya yang memancing. Ibu di dulu ya, Saya coba untuk jawab. Saya hadir untuk menghambakan siswa karena saya belum ngajar di kurikulum merdeka, jadi saya menjawab sesuai versi saya. Nah, kalau menurut saya yang menghambakan siswa, maksud saya pendapat saya di sini itu guru tuh memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswanya itu sendiri gitu. Nah, maksudnya di sini tetapi di dalam akomodasi guru tersebut. Kayak saya kan ngajar IPA. Nah, kalau misalnya IPA itu dia biologi, saya hadirkan dengan video pembelajaran. Kalau misalnya materinya lebih ke hitungan, mungkin kalau anak minta, Bu tolong dijelasin, nah saya jelasin gitu. Jadi nggak bisa kalau materinya hitungan saya kasih video, itu nggak bisa ke anaknya. Jadi saya ngajar ya sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kalau menurut saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jawaban saya beda mungkin. Saya sudah mengamati jawaban dari Pak Mahebat, Bu Nilam yang sudah berkecimpung dalam kurikulum mereka. Sementara saya belum ini, tenaga kerja 9 sama dengan Bu Nila. Kalau kata-kata menghamba itu, kalau saya rasa itu, kalau menurut saya itu nggak cocok, nggak tepat untuk ke anak menghamba. Kalau dalam arti saya itu menghamba itu kita tunduk ke anak itu loh. Tapi apa yang diuraikan Pak Mahebat dengan Bu Nilam itu bagus, ya. Kita memfasilitasi anak, kita menamping anak, kita anggap anak tuh teman kita supaya anak tuh belajar nyaman dengan kita. Kita mendekat dengan anak kayak mana, dengan gampang senyum tadi. Nah, itu bagus, sangat bagus sekali. Tapi kalau anak kita ajak kita menghamba ke dia, berarti istilahnya
dalam segi etika aja tuh udah melanggar itu kalau menurut saya gitu loh. Karena menghamba itu artinya kita tunduk pada anak. Sementara dalam belajarnya kita bukan tunduk ke anak, kita memang harus dekat pada anak. Anak ini kita ajak teman supaya dia belajar nyaman sama kita. Kemudian dengan demikian sama artinya kita anak dengan orang tua gitu. Orang tua karena mungkin orang tua berhamba ke anaknya, anak harus tunduk pada orang tua, betul. Sama lah dengan itu, karena kita gurunya adalah seorang yang diteladani, seorang yang contoh sebagai pengganti orang tua mereka di rumah. Jadi posisi kita tetap sebagai orang tua. Jadi anak tidak perlu menghamba kita. Yang jelas kita bisa menampingi anak, bagaimana anak ini nyaman kita mengajar dia, kita ajak sebagai teman kah atau adik kah atau bagaimana, supaya pembelajaran yang kita berikan itu dapat diterima anak dengan keadaan kita yang sesuai diuraikan Bu Nilam sama Pak tadi, betul itu, benar itu. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Kata menambah itu bukan kata saya, itu saya kutip di modul 1.1 filosofi tiga. Ini pengambaran kepada siswa. Tapi terjemahan itu bahasanya masing-masing. Ya, kita memang saya jujur sama-sama persis kayak Ibu. Saya jujur nggak terima juga kita mengambakan karena bahasanya, karena kita terikat dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu sama dengan maka sebenarnya kita masih terkontaminasi. Maka adjust satu kata, satu kalimat, satu perbuatan maka digantikan dengan berpikir positif. Itu saja. Maka kita nggak usah lihat sekarang sisi dari segi apa, tapi yang kita gerakan adalah berpikir positif di modul berapa kan positif? Satu. Sambil bukti kita saja. Oke lanjut. Oke, siap. Ya oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi kita sudah berdiskusi ya tentang kalimat Jepang dan juga kami di sini melihat banyak sekali ya yang kita dapatkan ya Bunda dari teman-teman semua dari apa ya pemahaman kita ya, baik itu kita pengen siswa seperti apa yang kita pahami dan sebagainya ya. Jadi kami akan menyimpulkan dari yang pendapat teman-teman tadi untuk kami masukkan menjadi visi kami, visi guru penggerak. Ya, yang sudah kita bahas tadi, visi sekolah adalah cerdas, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Oke, kalau menurut teman-teman ini sudah sesuai ya dari yang kita bahas tadi ya, ada masuk cerdas, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa ya, karakter dan sebagainya. Nah, ini visi sekolah. Kemudian kita mau melihat nih satu-satu ya dari visi sekolah ini kita melihat di sini ada cerdas, ada berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Sekarang kita akan lihat yang pertama adalah cerdas. Ya, untuk yang cerdas, apa sih misi yang kita lakukan untuk mengacu ke visi cerdas ini? Bagaimana bisa membentuk supaya anak-anak menjadi generasi yang cerdas? Apa realnya yang bisa kita lakukan? Aksi nyata yang kita lakukan supaya anak-anak sesuai dengan visi sekolah ya, supaya cerdas, kita harus apa sih? Jadi bukan hanya visi, tetapi kita harus bisa menuju ke sana. Apa yang bisa kita lakukan setiap hari dan yang sudah dilakukan supaya mengarah ke visi sehingga visi itu tercapai, bukan hanya slogan saja ya, Bapak Ibu, tapi kita lakukan setiap hari. Jadi menurut teman-teman apa supaya cerdas? Apa yang Menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas. Fasilitas. Ya. Berarti sudah masuk ya, karena tadi fasilitas kita oke kan? Oke. Ya, ada progresnya ya. Iya. Kelas 7, 8 mungkin nanti hanya tinggal kelas 9 aja yang kurang. Selain itu, ada lagi yang lain untuk menuju ke cerdas. Pertama kayak Pak Sali tadi, gurunya harus disiapkan dulu. Ya seperti apa maksudnya? Gurunya harus banyak ikut pelatihan, gurunya harus banyak menambah pengetahuan, pengembangan diri gurunya harus ditingkatkan terus. Apakah kita sudah melakukan pengembangan diri? Sudah. Mana buktinya? Sebenarnya sekarang lagi Zoom ini pelatihan. Ada ya? Saya yakin Bapak Ibu sekarang lagi selama liburan ya webinar kan? Selama liburan ya webinar ini. Tapi Ferdi udah berkembang kok, bajunya kayak kejenuhan lagi ya, lagi berkembangnya. Ya apalagi Pak Sandi semua diikuti semua. Iya. Pak Sandi banyak. Semua dibagi-bagi ilmunya ya Pak Sandi. Dia nanti sertifikatnya mau digadai ya, tenang aja. Untuk modal nikah dia
cerdas tadi fasilitas sudah. Ke kitanya juga ya, kitanya juga harus cerdas dulu. Ya, mau pakai teknologi kalau kita nggak bisa gimana? Ya kan kita harus tahu dulu. Oke, selain cerdas, selain itu ada lagi ya Bu Anis? Terjadi proses pembelajaran, ada interaksi kan, berarti ada yang mengajar, kita guru mengajar. Kalau tidak terjadi, ya kalau tidak terjadi proses pembelajaran itu kan berarti ya nggak terjadi, nggak mencerdaskan. Jadi kalau selama ini di kelas kira-kira sudah aktif belum ya antara guru dengan siswa? Bagaimana? Kan ada sebagian ketika masuk tetapi tidak membelajar siswa itu tidak berpikir, kan katanya belajar itu berpikir gitu kan, belajar itu mengajar siswa untuk berpikir, tapi ada juga ketika guru masuk itu tidak mengajar siswa untuk berpikir gitu. Jadi terjadi proses pembelajaran. Kadang ada prosesnya berjalan, cuman karena sarana dan prasarana tak mendukung, jadi nggak bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kadang baru hidupin fokus udah mati lampu, jatuh. Wifi nggak nyampe baru mau pakai alat dulunya, kadang pakai itu. Pakai paket sendiri. Ya. Jadi intinya Bu Eni, untuk menuju cerdas itu yang Ibu sampaikan tadi itu, intinya pertama sekali itu sarana dan prasarana oke. Dan guru bisa. Nah, itu baru. Kalau sarana prasarana oke, guru tak bisa mengendalikan, percuma juga. Nah, jadi dua itu harus itu? Udah oke, dua tuh otomatis itu tercapai. Setelah tadi cara guru harus kreatif. Lalu gini, kami pernah ditanya bahwasanya apa kita sudah bikin RPP, kita kan nggak bisa tebak. Apa yang harus kita lakukan ketika situasi di kelas itu tidak sesuai dengan RPP kita? Artinya guru harus kreatif di saat seperti ini, harus siap. Nah, jadi gurunya pun ya tadi setelah pas oke, untuk menuju visi cerdas, gurunya harus kreatif. Karena RPP terkadang tidak sesuai dengan di lapangan. Ketika di kelas ada yang ribut, ada yang pecah kepala, kita harus ngapain? Ngurus siswa yang pecah kepala tadi, siswa yang kita tinggalin mau diapain? Sedangkan kita nggak bisa ngajar dia, kita nggak ngurus kepala pecah, ya kan? Keinginan sesuai harapan. Artinya apa? Kita harus menyiapkan RPP 2 di kelas. Kondisional. Nah, itu pertanyaan kami ketika wawancara CGP. Kali kok iya tahu bahaya kepala sekolah banyak. Ya oke, baik teman-teman, itu tadi dari Pak Mahebat ya. Jadi kita harus cepat switch on ya. Aduh, habis ini gimana, habis ini harus apa gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan hack ya. Bahaya kalau gitu. Ya, karena kita tentu saya plan A dan juga plan B. Oke, gantian kan. Kolaborasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita masuk ke visi yang berbudaya. Tadi rekan-rekan atau teman-teman sudah memberikan pendapat tentang bagaimana caranya supaya visi sekolah kita tentang cerdas itu bisa tercapai. Yaitu tadi sudah dijawab. Terima kasih. Dan sekarang untuk yang berbudaya. Nah, bagaimana supaya murid-murid kita itu memiliki budaya atau menjadi murid-murid yang berbudaya? Ya, ini sama juga pertanyaan kami ketika CGP. Jadi apa yang Bapak harus lakukan untuk berbudaya? Yang pertama, saya harus dimulai dari saya dulu. Saya budayakan tidak datang terlambat. Jadi budaya disiplin itulah yang saya contohkan ke siswa. Jadi dimulai dari saya dulu, jangan datang terlambat. Baik itu masuk kantor, terus ataupun juga ketika masuk kelas. Jadi budayanya itu ya apapun budayanya, mulailah dari gurunya dulu. Ada lagi? Saya Bu, coba menjawab. Kalau berbudaya itu hal-hal yang harus dilakukan setiap hari biar bisa menjadi kebiasaan. Contohnya kayak saya biasanya kalau masuk kelas itu saya pastikan di kolong meja itu tidak ada sampah.
dan di sekeliling tempat tidur mereka nggak ada sampah. Nah, jadi setiap saya masuk tuh mereka udah tahu, oh berarti ibu ini nggak boleh ada sampah. Kalau seandainya ada sampah di kolong meja itu dalam bentuk apa, pasti saya keluarkan aja gini. Saya nggak peduli itu mau sampah basah, sampah kering, sampah pokoknya kok saya giniin ada sampah saya keluarin. Berarti kan nanti kan akan terkena tuh ke mereka. Nah, jadi kalau seandainya kita lakukan itu setiap hari, nanti akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Ada lagi Bapak Ibu? Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan murid kita yang berbudaya. Aksinya kan? Iya, pertama ada tambahan. Yang jelas pertama menambah dari Pak Mebat dari Bu Mary tadi itu mencerminkan dari kita dulu. Budaya itu kan artinya luas itu. Dalam kita berpenampilan, berpakaian, bertutur kata, para mimik kita terhadap anak itu bagian budaya itu. Jadi kalau kita dah menyontohkan seperti itu, otomatis anak udah mencakup ke situ. Itu yang utama itu. Ini program atau ibu kita? Yang berjalan ini kan kita sampaikan yang berjalan yang kita hadapi hari-hari Pak. Ya, apakah ini termasuk program sekolah? Iya Pak. Iya. Saya tanya di senyum. Iya Pak. Senyum. Cara nggak pemarah gitu Pak. Kebersihan, perapian. Iya. Masuk kelas Assalamualaikum. Iya Pak. Itu tadi senyum, salam, sapa, senyum, apa lagi itu? Sopan santun. Sopan santun. Yang bagian program kita Pak. Itu konsep, misalnya program ya, yang saya bilangnya posisi aksi nyata, bukan 5S-nya, tapi posisi sekarang ini ya. Iya Pak. Kalau kebiasaan kita masuk karena masuk sekarang contoh menyambut siswa, Iya. pagar. Iya. Terus sekarang ini jumlah siswa atau siswa jumpa dulu. Iya, salam. Mungkin salam. Iya. Selain salam, selain sapa, senyum. Selain itu, ada lagi yang lain? Kasih duit. Ada lagi yang lain? Kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Oh nggak ada, berarti masih seperti zaman dahulu kala. Ada lagi yang lain? Kan tidak ada lagi yang lain, tapi kan ada motivasi. Kalau Pak Sandi sering ngasih uang jajan. Boleh. Saya boleh. Ada yang kayak orang Jepang? Ditraktir terus kita Pak. Ada yang kayak orang Jepang? Iya, Ada yang kayak orang Jepang? belum Ya. Maka bahasa sekarang dengan terbukanya kita, maka saya bilang tadi posisi senyum, salam, sapa itu posisi zaman dahulu itu seperti ada yang baru? Saya tanya, karena kita bisa lihat sekarang ini contoh-contoh negara yang lain, walaupun bukan maaf satu kemampuan kita, tapi ada budaya positif yang mereka sampaikan ke kita, seperti Jepang, ya seperti Jepang. Ya. Kalau kita pergi ke ACW, bangga kita mereka dulu ya sama. Kadang-kadang ada anak mungkin tangannya lagi gatal, ada kurang, susah salam. Nah, oke kita duduk sama kita, ya. Jadi posisi waktu kita misalkan ibu bapak tak suka sekarang ini dengan si A dengan si B, walaupun posisinya mungkin kosong. Kalau salam kan apa kali ini rupanya ini perang nih, ya kan? Salah satu. Maka yang saya bilang tadi posisi sekarang ini ada inovasi budaya yang bisa kita sadur dengan posisi situasi dan kondisi. Oke, lanjut. Mungkin ada yang baru. Ada lagi Bapak Ibu? Ada selesai kita lama-lama. Iya. Benar sekali ya Bapak Ibu bahwa kita itu sudah menerapkan beberapa budaya untuk anak didik kita ya, seperti tadi ada salam, sapa, dan juga senyum. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Oke, yang ketiga adalah berdasarkan iman dan takwa. Ya, ini juga saya yakin kegiatannya juga sudah kita lakukan. Ya seperti budi pekerti setiap hari. Ini saya mau bertanya nih, ini diskusi betul-betul total, saya diskusi nih tentang visi ini. Ini berapa indikator visi ini? Berapa indikator? Atau berapa kata? Berapa tujuan? Berapa tujuan? Bapak Ibu baca baik-baik. Berapa tujuan? Baik-baik terbagi di visi sekolah SMP 11 ya. Berapa tujuan?
4 3. Dua. Cerdas, budaya. Cerdas, berbudaya, Berapa Pak? Dua. Apa saja? Cerdas berbudaya berdasarkan iman dan takwa tadi. Bu. Iya, dua. Berapa? Kedua, Dua. cerdas dan Terus? berbudaya. Itu Pak cerdas, terus dia punya budaya dan beriman dia, iman dan takwa. Itu 3. Kalau saya 3 itu. Karena bahasanya Bapak Ibu itu yang karena saya jumpa juga di SD 1 dulu dengan mewujudkan dengan terwujudnya hasilnya ini. Maka dia begini. Yang ini nih. Maka mana tinggi ini dengan ini? Iman Iman. dan takwa. Ini gara-gara ini. Iya. Iya. Mana tinggi ini dengan ini? Iman dan takwa. Berarti yang didahulukan yang mana? Iman dan takwa. Berarti bukan cerdas dan berbudaya kan? Iya. Sekarang pertanyaannya apakah memang seperti ini bahasanya? Ini kita balik lagi ke guru bahasa Indonesia nanti ini. Maaf. Maaf. Ini hanya bisa Pak. Bisa Pak. Karena nanti ini ada karena posisi Iya betul. ada yang orang beriringan, saya cerdas, saya berbudaya dengan beriman dan bertakwa, bukan berdasarkan. Iya. Tapi kalau yang ini dia iman dan takwa, maka dia dapat iman dan takwa, dia cerdas, benar? Iya. Apakah dengan iman dan takwa dia cerdas? Iya. Bisa Pak. Belum tahu. Bisa. Bisa ya, bisa tidak ya. Ya? Atau Pak Ibu bilang, beriman dan bertakwa? Pak Ibu bilang beriman dan bertakwa? Ya. Iya. Iya. Berbudaya? Tidak. Tidak. Iya, itu bukannya. Maka Bapak Ibu sekarang ini mohon maaf, bukan posisi nanti, tapi ini nanti, ini bahasanya, ini guru saya, guru kelas, bukan guru bahasa Indonesia. Saya guru kelas, ngajar semua mata pelajaran. Pertanyaannya, apakah memang begini bahasanya? Ya, ini visi sekolah loh. Ini jangan pikir sekarang, itu santai saja. Iya, betul Pak. Ya, ini kebetulan nih, karena mungkin Bapak Ibu, Pak Sulwan Sargunus kepala sekolah, saya kepala sekolah, kami jarang sekali, saya pribadi sebagai kepala sekolah jarang menyampaikan visi sekolah. Hampir posisi mungkin 50%, 80% guru saya tidak pernah namanya tahu visi sekolah. Ya, tapi pertanyaannya sekarang seperti ini. Catatan ibu saja, karena posisi sekali lagi kami hadir bukan mengubah visi. Cuma sekarang ini pertanyaannya benar gak bahasanya seperti ini? Maka mana tinggi iman dan takwa, mana cerdas dan berbudaya? Karena berdasarkan beda dengan cerdas berbudaya dengan iman dan takwa. Sejajar. Ini berdasarkan contoh Bapak Ibu jadi guru berdasarkan Permendikbud bla 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 bla. Ya kan? Ya. Maka yang paling tinggi Permendikbud ini. Maka apakah cukup iman dan takwa saja tanpa ilmu? Iya. Ya. Karena kita beriman dan bertakwa dengan ilmu. Iya. Kalau tidak kita Sesat. Betul. Tapi nanti Bapak Ibu itu cerita nanti. Ya, ini hanya untuk posisi kita sama-sama karena Bapak Ibu. Karena saya jumpa beberapa visi sekolah yang seperti begini. Maka saya bertanya, apakah saya salah terjemah? Maka saya minta hari ini bukan bertanya Ibu, sama saya juga nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ini kan ada kebetulan ada kawan kita di bahasa Indonesia berapa orang ya Pak? Kan kita nggak tahu juga deh. Ini Ibu dapat menjawab. Oke, Ibu. Ya, oke. Silakan masih banyak lagi. Tidak mudah kan? Karena ada bahasanya tidak ada kita ini. Kesimpulan boleh? Boleh dari kesimpulan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya berdasarkan tadi kalimat rampung. Kompang itu belum siap. Dia maunya instan loh. Cuma contoh sekarang Bu. Kalau mau yang mau nih instan saja, rampung ya langsung. Baik, terima kasih berdasarkan kalimat rumpah yang dari Bapak Ibu yang sudah kita bahas bersama-sama tentang impian kita terhadap
murid-murid kita ke depannya, dan juga tentang indikator dari visi sekolah kita. Nah, saya mau bertanya nih, apakah apa yang kita sampaikan tadi berdasarkan kalimat rumpan kita tersebut serta indikator dari cerdas berbudaya berdasarkan iman dan takwa itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita ini yang kita sampaikan tadi? Sudah berkaitan? Sesuai dan masuk Oke, itu di sana semua. Cuman yang tadi dibilang Bapak tadi nih, penempatan bahasanya dia itu aja perlu perbaikan. Catatan dulu. Catatan perbaikan. Ya, nanti kita runingkan nanti lah Bapak. Jadi saya nanti Bapak Ibu jangan keluar perbaikan. Ya, Kami di sini PP bukan merubah atau memperbaiki visi. Diskusikan nanti Tapi lah Bapak. catatan. Apakah memang seperti ini? Oke? Lanjut. Ya, jangan bebankan nanti juga saya kepala. Ini dulu lagi kan Bapak katakan Bapak Oke, lanjut. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah kami kan berbahasa Indonesia, Pak. Oh jangan, mau dia. Udah oke kata dia. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung dan sudah disimpulkan oleh Bu Rida tadi, dan barangkali untuk selanjutnya visi ini kemudian yang tadinya kita tidak mungkin jarang-jarang dengar akhirnya dipublish dan didiskusikan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah mungkin barangkali kita nggak tahu selama ini begini ternyata maksudnya. Nah jadi kami juga berterima kasih dari pengajar praktik. Kami berharap dengan diskusi ini nantinya menjadi motivasi bagi kita semua untuk perbaikan, terutama perbaikan sekolah ke depannya, dan kepada Bapak dan Ibu mendapatkan semangat baru lagi. Adapun tentu visi ini disesuaikan juga dengan profil pelajar Pancasila yang memang berpihak kepada anak, yang barangkali kalau bahasa menghamba itu kurang tepat bisa kita sesuaikan. Pada dasarnya intinya adalah kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar ketika kita masuk ke kelas anak-anak kita tidak merasa bosan dan takut, tapi senang dan bahagia. Itu intinya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu yang lain, yang ibu-ibu yang lain, karena jujur hari ini saya bangga melihat ternyata guru-guru yang hebat masih banyak yang parkir, yang belum lepas ke CGP. Bapak Ibu bukan berarti maaf ya, yang CGP ini lebih hebat daripada Bapak Ibu, karena diskusi hari ini sampai saya tanya dengan Bu Ria, karena SMP 11, SMP 12, SMP 6, SMP 3, SMP 50 itu rata-rata guru-gurunya itu super hebat. Saya tanya Hebat ya? Hebat gitu. ya ini baru ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Posisi guru-gurunya sama katanya seperti itu. Kenapa? Ide-ide cemerlang Bapak Ibu dengan seperti ini pancing sedikit bukan, maka Bapak Ibu nampak bahwa ternyata SMP 11 ke depan ekspektasinya sesuai dengan harapan yang diharapkan Bapak Kepala Sekolah, terutama harapan anak-anak ya, harapan anak-anak kita ke depan. Apakah dia jadi generasi emas, apakah jadi generasi perak, apakah jadi generasi tembaga, apakah generasi besi, pilih saja sendiri.
jadi generasi emas, salah sekarang. Kalau tidak jadi generasi besi ya biarkan aja lah dia. Iya. Biarkan aja lah. Oke, saja mungkin banyak lebih kurang. Ya, kalau misalnya kurang puas nanti belajar lagi minggu